Sekolah Ramah Anak atau SRA bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi anak sekolah. Penerapan SRA ini tidak hanya mengandalkan peran dari pihak guru dan sekolah saja, melainkan juga dari siswa, orang tua, serta masyarakat. Berdasarkan panduan Sekolah Ramah Anak pada tahun 2015 yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, definisi konsep sekolah ramah anak adalah bentuk pendidikan formal, non-formal, serta informal, di mana sekolah memiliki sifat aman, bersih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup demi menjamin, memenuhi, serta melindungi hak anak, serta perlindungan anak sekolah dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di bidang pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naura Octavia selaku MC pada acara hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan oleh pembacaan doa oleh Bapak Ato. Lalu selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Komar. Dan selanjutnya adalah penyampaian materi dan sesi diskusi dan dilanjutkan oleh penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, kita akan langsung memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para tamu undangan, saya mohon untuk berkenan berdiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Komarul Hadi selaku Kepala SLBC Putra Asih Kota Kediri. Dinas Pendidikan melalui Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Kediri memberi sosialisasi dan edukasi belajar nyaman tanpa kekerasan agar terwujud suatu pendidikan ramah anak di Kota Kediri. Bersama-sama mencegah kasus kekerasan pada anak dan bullying. Selain melindungi, menjamin, serta memenuhi hak anak, Sekolah Ramah Anak juga turut mendukung partisipasi anak, khususnya dalam hal perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, serta mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungannya di sekolah dan dunia pendidikan. Suasana pembelajaran terus dibuat sebaik mungkin supaya anak merasa nyaman, aman, lebih aktif dan kreatif, serta lebih percaya diri. Agar bisa tercapai, hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita aplikasikan nanti ketika kita mengajar kepada anak-anak kita SLB. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang alhamdulillah 90% hadir. Artinya kita
sebagai pendidik SLB memang bisa kompak ya. Hari ini bisa hadir semua, menghadiri undangan yang kita selenggarakan bekerja sama dengan Yayasan Perlindungan Anak. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang pentingnya acara hari ini karena juga berkaitan dengan edaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Kita disuruh membentuk satgas setiap lembaga itu ya, dan sampai saat ini kita belum dapat sosialisasi. Maka saya mengiyakan ketika Pak Heri mengajukan permohonan untuk mengadakan sosialisasi ramah anak ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak berdua selaku Yayasan Perlindungan Anak yang sangat membantu kami untuk memahami apa itu edukasi belajar nyaman, apa itu pendidikan ramah anak. Selanjutnya yakni penyampaian materi dan juga sesi diskusi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Ulul Hadi selaku moderator pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru sekalian yang dimuliakan Allah. Teriring harapan semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa kebaikan bagi kita semuanya dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagi apa sih sebenarnya sekolah ramah anak? Kemudian bagaimana terkait masalah belajar nyaman tanpa kekerasan di sekolah itu seperti apa? Tujuannya adalah kita semuanya memahami tentang regulasi sekolah ramah anak dan berupaya untuk menerapkannya di satuan pendidikan masing-masing. Saya sebagai moderator Ulul Hadi nama saya, nanti untuk pengantar kaitan dengan perwali ini disampaikan oleh Mas Heri Nurdianto. Mungkin Mas Heri nanti bisa agak dipercepat gitu, inti-intinya saja nanti kita pertajam di diskusi. Bapak Ibu sekalian, intinya bahwa kita ini lebih banyak di diskusinya nih, harapan kami begitu. Semoga apa yang kita dapat nanti di dalam diskusi kita bisa membawa kebaikan bagi lembaga kita, bagi proses belajar mengajar di satuan pendidikan kita. Itu pengangkat dari saya serahkan Mas Heri Nurdianto untuk menyampaikan pengantar terkait masalah sekolah ramah anak. Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Heri Nurdianto dari Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Kediri. Ini bersama Mas Hadi juga. Kami berada di Lembaga Perlindungan Anak, yang mana Lembaga Perlindungan Anak ini adalah merupakan organisasi non pemerintah, juga organisasi yang merupakan mitra dari pemerintah yang bergerak dalam upaya-upaya perlindungan anak. Dan salah satu program kami adalah bagaimana kita mengadvokasi, kita melakukan upaya-upaya terhadap hak-hak anak, terutama hak bidang pendidikan ini tidak terabaikan, terutama bagi anak-anak yang penyandang disabilitas atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Harapan kami selalu mendorong kepada stakeholder terkait agar lahir kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus. Dan tentunya kami seperti yang disampaikan Mas Hadi tadi, hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama tentang sekolah ramah anak. Seperti itu. Jadi sekolah ramah anak ini muncul itu tentunya awal-awal muncul kebijakan sekolah ramah anak ini mungkin hampir bersamaan dengan atau mungkin selisih sedikit dengan program kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, seperti itu. Dan kalau kita
kaji lebih mendalam, kaji lagi sebenarnya konsep-konsep yang ada dalam Merdeka Belajar, dalam kurikulum Merdeka itu ya sama dengan sekolah ramah anak. Karena kita tahu adanya kurikulum Merdeka kan untuk menjawab problem-problem dari dunia pendidikan kita. Ada yang tahu Bapak Ibu apa 3 dosa besar pendidikan kita? Ada yang masih ingat? Yang pernah ikut serta dalam pelatihan guru penggerak? Apa dosa besar pendidikan kita? Ada 3. Apa coba? Jadi menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri itu menyatakan hari ini ada 3 dosa besar pendidikan kita yang tentunya diharapkan adanya kurikulum Merdeka itu bisa menjawab atau bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Apa Bapak Ibu? Coba. Apa? Bebas dari kekerasan, apalagi? Jadi ada 3 persoalan besar. Yang pertama adalah terkait bullying. Nah, perundungan ini merupakan permasalahan besar dalam dunia pendidikan karena rentan terjadi di lingkungan pendidikan dan pelakunya juga bisa sesama peserta didik, juga bisa antara Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan dengan peserta didik. Yang pertama adalah bullying, perundungan. Ini adalah persoalan serius yang kemarin mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar ini segera ditanggulangi seperti itu. Yang pertama bullying, yang kedua adalah intoleransi. Apa Bapak Ibu? Intoleransi. Intoleransi ini adalah lawannya toleransi. Di dunia pendidikan kita masih sering terjadi sikap-sikap intoleran di dalam dunia pendidikan. Seperti misalkan diskriminasi peserta didik pemberian nilai yang karena ada pertimbangan perbedaan agama, perbedaan ras, suku, itu masih terjadi seperti itu. Jadi karena pendidikan ini adalah harapannya untuk mencerdaskan semua anak bangsa dan tentunya menjadi harapan kita semua, pendidikan ini di dalam dunia pendidikan tidak ada diskriminasi, tidak ada intoleransi, semuanya bersama-sama mengembangkan jiwa-jiwa toleran. Sehingga mengapa ada penguatan profil pelajar Pancasila yang hari ini juga menjadi booming program Kemendikbud, yaitu karena untuk menjawab itu kita diharapkan kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi kita diharapkan kembali lagi ke nilai-nilai Pancasila bahwa dalam Pancasila itu harus menjunjung tinggi semangat toleransi, anti intoleran, tidak intoleran, tidak ada bullying, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu adalah harapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual. Nah, ini juga menjadi problem yang sangat serius sekali di dalam dunia pendidikan kita. Dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini bersama-sama belajar dengan anak-anak didik yang berkebutuhan khusus, mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan, dijaga anak-anak didik kita dari berbagai tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual. Nah, sekolah ramah anak itu apa? Kita nanti akan belajar bersama-sama. Dan mengapa perlu ada sekolah ramah anak? Jadi ini bahwa anak adalah amanat dari Tuhan yang tentunya menjadi kewajiban bagi semua untuk ikut menjaganya dari berbagai tindak kekerasan dan juga mendidik anak-anak kita agar kelak menjadi anak yang baik, yang berbakti, berguna bagi orang tua, bagi nusa bangsa dan agamanya. Jadi anak berhak mendapatkan pendidikan. Jadi apakah anak itu berkebutuhan khusus atau anak normal, semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Makanya
kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang telah ikut memberikan kontribusi besar kalian terhadap bangsa dan negara, yaitu mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau bukan panjenengan siapa lagi? Seperti itu. Betul Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini tentunya menjadi amal kebaikan dari panjenengan semua. Jadi jarang diminati Bapak Ibu ya, untuk tenaga pendidik dari anak yang berkebutuhan khusus itu. Jarang sekali diminati. Dan mudah-mudahan panjenengan berkah ketika panjenengan sudah memberikan pilihan untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Prinsip penyelenggaraan sekolah ramah anak, jadi prinsipnya sama seperti prinsip tentang konvensi hak anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya, termasuk juga anak yang disabilitas. Semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak, jadi keputusan-keputusan pertimbangan tindakan yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah ini tentunya harus membawa dampak positif, kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian kelangsungan hidup, menciptakan lingkungan yang menghormati harkat dan martabat anak. Jadi prinsip-prinsipnya seperti ini, ada 4 atau 3. Next. Nah, ini penghormatan terhadap pandangan anak, kemudian pengelolaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum. Jadi prinsip-prinsip inilah yang tentunya harus dipegang ketika sekolah akan nanti mengikrarkan sebagai sekolah ramah anak. Next. Nah, ini kasus-kasus jadi yang mungkin sering terjadi di sekolah, ya, masih sering terjadi kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, lanjut kekerasan psikis. Nah, ini masih sering terjadi dan pelakunya tentunya ada yang sesama peserta didik, ya, ada juga guru atau tenaga pendidikan seperti itu. Dan ini tentunya menjadi PR bagi kita semua, bagaimana kita bisa nanti meminimalisir kasus-kasus kekerasan ini tidak terjadi atau bisa berkurang. Setidaknya tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan, baik pelakunya sesama peserta didik maupun pelakunya Bapak Ibu guru atau pelakunya tenaga pendidikan. Harapan kita seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari tentang sekolah ramah anak. Mungkin nanti kita akan lebih banyak didiskusi. Monggo nanti kalau panjenengan punya ide-ide, pendapat, gagasan-gagasan, nanti bisa kita diskusikan di forum ini. Dan menjadi harapan kita nanti dari hasil pertemuan kita pada pagi hari ini ada sebuah rekomendasi-rekomendasi yang tentunya bermanfaat untuk peningkatan kualitas sekolah, untuk peningkatan satuan pendidikan di Kota Kediri ini, terutama dari SLB, dari sekolah yang luar biasa yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa lebih ramah anak, bisa lebih aman, nyaman, dan tentunya anak-anak bisa lebih belajar dengan giat, tidak ada intimidasi, tidak ada diskriminasi, dan pada akhirnya tentunya kita sama-sama meraih harapan tujuan bangsa kita bahwa terwujudnya kecerdasan segenap bangsa Indonesia. Dari saya mungkin seperti itu, nanti akan kita sambung dengan diskusi. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan, pertanyaan atau tanggapan atau apapun, monggo. Udah ada. Oh ya, ini Mas. Salah satu tujuan dari sekolah ramah anak itu kan terwujudnya sekolah yang aman dan nyaman, meminimalisir kekerasan fisik, psikologis maupun seksual. Nah, saya mau bertanya, setelah kami sebagai seorang guru, bolehkah memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan? Kemudian kalau iya, apakah ada batasan-batasan untuk memberikan hukuman itu? Seperti itu. Terima kasih.
Lek anak bermasalah itu jadi salahnya gurune. Ya, gitu. Itu makanya kaitan dengan masalah pembentukan karakter anak itu tentu PR kita juga di lembaga sekolahnya, juga di orang tuanya, juga di lingkungan ya. Jadi ada namanya MOU antara Polri dan PGRI, Mbak. Saya lupa nomor berapa itu yang mengatur itu. Jadi ada dua hal yang bisa itu dikategorikan masuk memang katakanlah pidana itu bila ada dua hal. Satu, Anda sengaja melakukan itu, kekerasan itu. Yang kedua adalah berulang. Ya, untuk lengkapnya sampaikan Mas Iri. Monggo Mas Iri. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara sekolah ramah anak ini tentunya yang mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan atau perlindungan hukum itu bukan hanya dari peserta didiknya saja, akan tapi Bapak Ibu guru tentunya juga harus mengajar dengan nyaman, aman, tanpa ada bayang-bayang ketakutan dengan berurusan dengan hukum. Ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi pertanyaan ini sebenarnya kalau dijawab ini satu sesi diskusi sebenarnya, karena ada materi panjang sekali materinya yang terkait dengan itu MOU antara Kapolri dengan PGRI, dan MOU itu masih berlaku. Pada intinya ada kategori-kategori terkait bentuk-bentuk sengketa di dalam antara pendidik dengan orang tua. Ada tindakan itu yang sebenarnya tidak disengaja, ya, tidak disengaja, tapi bisa diproses secara hukum, bisa dikriminalisasi. Contohnya, misalkan ada seorang bapak guru. Jadi karena saking cintanya kepada muridnya yang perempuan itu sering beli-beli rambutnya, beli-beli gitu, beli-beli pipinya. Akhirnya anaknya nggak terima, lapor pada orang tuanya. Aku mau pipiku dimemek karo Pak Guru. Nah, padahal bapak ibu guru ini membeli-beli itu tidak ada unsur untuk dia misalkan melakukan pelecehan seksual, tidak, ya karena itu tadi, karena istilahnya ganti karena muridnya, nah seperti itu. Termasuk juga misalkan ditepuk pundaknya gini, itu juga kalau orang tuanya rese itu juga rawan seperti itu. Kemudian juga bisa lagi yang berpotensi berurusan dengan aparat penegak hukum adalah ketika terutama guru-guru olahraga ini ya. Jadi panjenengan sebelum KBM dimulai, alangkah baiknya panjenengan tanya dulu. Jadi pertanyaan, apakah saudara anak-anak sehat hari ini itu bukan lab service saja, tapi itu benar-benar harus dilihat apakah hari itu sebelum mengikuti KBM ini anak-anak semuanya sehat. Nah, ternyata ketika panjenengan tanya semuanya nggak sehat, nggak taunya ini ada yang malu, ingin menyatakan bahwa sebenarnya dia itu sakit perut atau pusing, diajak lari-lari, jogging keliling lapangan di sekolah. Ternyata dia kemudian jatuh pingsan. Itu siapa yang pertama kali disalahkan? Pasti gurunya. Nah, pasti gurunya. Jadi itu. Jadi harus tanya dulu, apakah anak-anak hari ini sehat? Nah, ada yang sakit apa enggak? Kan gitu. Terutama guru-guru olahraga ini yang rentan mengalami kriminalisasi seperti itu. Baik, itu ada lagi Bapak Ibu sekalian. Monggo. Saya selaku Kepala Sekolah SLB Gunagareta Putra Asih, Bapak. Jadi ada beberapa permasalahan yang selama ini mungkin mengganjal di hati saya, karena memang untuk anak-anak tunagrahita, Bapak,
itu ada hubungannya dengan AQ. Jadi itu ada kelainan sampingan juga. Misalnya ada sudah AQ-nya di bawah normal, kadang dia hiperaktif. Nah, dari hiperaktif itu kadang bisa mencelakakan teman-temannya. Entah itu ditonjok, entah itu didorong gitu kan, sampai mungkin sakit, sampai terjadi luka-luka gitu. Tapi alhamdulillah kami beserta para guru bisa memediasi dengan baik ya, sehingga tidak terjadi gejolak. Yang ingin saya tanyakan mungkin yang pertama, ada kasus beberapa anak, Pak, misalnya anak itu sudah kita nasihati, Pak, ya toh, dia sangat menurut pertimbangan kami dia sangat membahayakan karena dia itu untuk mengikuti pembelajaran dia kurang respect itu, karena dia sudah ketagihan HP, sehingga ketika di sekolah itu kita sebenarnya sudah membuat kesepakatan untuk tidak HP, tapi ketika dia karena anaknya sudah besar fisiknya juga, kadang kita kesulitan. Orang tua berkali-kali kita panggil, juga orang tua sendiri juga tidak mampu untuk menasihati anaknya. Jadi sampai menyebarkan video-video porno gitu, Pak, ke teman-temannya. Kemudian anak itu juga kalau misalnya temannya mengajak bercanda gitu, Pak, kadang juga main fisik. Nah, itu menurut saya kan sangat membahayakan. Kemudian saya mengambil tindakan anak itu untuk saya sarankan dipindah ke sekolah yang barangkali teman-temannya itu bisa membuat dia tidak melakukan kekerasan ketika diajak bercanda atau bicara gitu, Pak, ya. Itulah tindakan seperti itu kira-kira termasuk kekerasan anak apa tidak, itu, Pak. Jadi saya menyarankan kepada wali murid untuk pindah sekolah gitu. Walaupun memang kesulitan untuk anak itu, ada sekolah yang menerima anak itu gitu. Apakah tindakan saya yang seperti itu termasuk kekerasan anak? Kemudian ada kasus lagi, Pak, di sekolah kami ada wali murid, Pak, yang kebetulan dari segi ekonomi, Pak, itu ya memang kekurangan dan dia tidak punya keterampilan lain, ya. Bisanya hanya meminta para pengendara di jalan, di perempatan seperti itu. Yang terjadi akhirnya sering ditangkap oleh Satpol PP. Padahal yang dia bisa ya hanya itu, Pak, untuk menghidupi anak dan istrinya. Kami sudah berusaha sebetulnya untuk memberikan nasihat, tapi sebatas nasihat, tidak memberikan solusi. Barangkali dari Bapak yang di depan bisa memberikan solusi, ya, karena ini menyangkut hubungannya dengan ekonomi keluarga dan orang tuanya memang juga keterbatasan, Pak, ada keterbatasan itu. Jadi kami dengar beberapa kali ditangkap gitu dan sempat ditahan gitu, tapi ditahannya itu dengan ceritanya orang tua ya di sana diberi tugas-tugas gitu ya, ditahannya itu, tapi nggak boleh pulang. Ya, mohon solusinya. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak itu apakah itu termasuk kekerasan? Jadi selama dia itu hak pendidikannya tetap terpenuhi, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dengan keluarkan anak itu, kemudian anak hak pendidikannya tidak terpenuhi.
Ya itu yang jadi masalah. Prinsip meskipun katakanlah sulit Pak ya, tetap diupayakan bagaimana ketika anak ini keluar dari sini sudah ada yang nompo gitu loh Pak, sehingga dia tetap mendapat hak pendidikannya. Ya masalahnya berarti di sini bagaimana kita memastikan ada lembaga pendidikan yang pas atau bisa nampung anak yang keterbatasannya sifatnya seperti ini Pak. Keterbatasannya sifatnya seperti ini. Memang ada pilihan lain Pak ya, maksudnya sekolah-sekolah yang mungkin anak-anak yang catatan khusus seperti itu ada atau memang sulit masih nyari begitu. Ya kemarin saya sarankan di PKBM Pak, mungkin paket B, paket C gitu. Ya. Tapi malah kemarin orang tua menemukan di SMA Sari itu, akhirnya yang bisa menerima dia itu STM Pak. STM apa gitu saya lupa. Reguler. Ya. Akhirnya bisa diterima di itu. Justru malah di sana itu menjadi lebih baik Pak, karena dia bisa mengembangkan keterampilannya yang semula itu senang game-game yang ada di HP atau dialihkan ke komputer gitu Pak. Ya berarti itu sudah solusi Pak. Jadi Jadi kalau pertanyaan jenengan apakah itu berupa kekerasan? Ya, karena itu adalah kebijakan yang Anda ambil yang itu demi untuk yang terbaik bagi anak kan begitu loh Pak. Justru lebih anak karena kalau di sana di SMK di SMK itu kan sudah jurusan begitu ya. Jadi apa yang dia sukai, apa yang dia minati menjadi tersalurkan sehingga itu bisa meminimalisir perilaku dia yang membahayakan teman yang lain atau bagaimana tersalurkan. Ya itu sudah solusi Pak. Itu sudah solusi. Ya kalaupun memang ada reguler yang bisa menerima anak-anak yang inklusi ya itu akan menjadi lebih baik keputusan itu. Itu Pak, intinya itu bukan kekerasan, tapi memang itu keputusan untuk yang terbaik bagi anak. Yang kedua kaitan dengan apa tadi? orang tua yang kesulitan ekonomi, Ya. kebetulan orang tuanya Itu juga mengalami maksudnya yang keterbatasan. berkaitan dengan sekolahan apanya Pak? Nah ini karena dia punya anak di sini Pak, Iya. gitu kan. Terus ini hubungannya dengan orang tua Pak. Maksudnya bagaimana solusinya ketika anak ini punya orang tua yang seperti itu kan, akhirnya keluarga juga ketenangannya juga terganggu Pak. Karena kalau misalnya sampai orang tuanya ditahan, itu kan juga mempengaruhi ketenangan keluarga. Menurut saya barangkali ada solusi untuk memberikan mungkin pekerjaan yang bisa dilakukan untuk orang tua yang juga mengalami keterbatasan. Itu Pak. Jadi gini Pak Omar, jadi ini yo bingung lah urusannya sama urusan ekonomi. Jadi begini Bapak, perangkat perlindungan anak di Kota Kediri ini kan sebenarnya sudah lengkap ya, sudah lengkap. Nah, seharusnya untuk penanganan anak memang terintegrasi, sudah bisa terintegrasi antar perangkat-perangkat ini Pak. Perangkat ini apa aja? Urusan pendidikan ada dinas pendidikan. Kalau urusan sosial dan ekonomi ada dinas sosial. Inilah yang perlu terintegrasi. Sebenarnya kalau ketika ada masalah-masalah seperti ini Pak ya, tentu ada namanya asesmen pada anak dan keluarga. Hasil asesmen nanti yang dibutuhkan keluarga ini apa kan begitu. Nah, Dinsos itulah yang memberikan solusi. Jadi intinya tidak bisa kita tangani sendiri Pak, tidak bisa. Lah kabeh dunia tangani yo. Kesel Pak sampean Pak kabeh. Misalkan nenek wong tuwa ngono kuwi nenek 15 ora bingung sampean. Jadi diserahkan kepada dinas yang berkepentingan Pak. Kalau memang urusannya itu adalah urusan sosial, urusan ekonomi, ya urusannya dinas. Dinas ada berbagai macam program untuk kaitan dengan itu. Yang jadi masalah adalah
di Kota Kediri itu belum ada komunikatornya antar yaitu tadi hasil asesmen ketika ada anak bermasalah itu pasti berasal dari keluarga yang bermasalah. Saya itu kegiatan saya atau aktivitas saya kan ngurusi anak-anak bermasalah. Saya sampaikan bahwa 95% anak bermasalah itu berasal dari keluarga bermasalah. Ya, jadi begitu. Maka dari itu kalau ketika ada anak bermasalah seharusnya dilakukan asesmen yang itu secara menyeluruh dari sisi pendidikannya, dari sisi ekonominya, dari sisi keluarganya. Nah, itu harapan kita nanti Bapak Ibu sekalian di Kota Kediri itu nanti ada namanya akan dibentuk namanya UPTD, Pak. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini masih nunggu bagian organisasi di pemerintah provinsi untuk persetujuan pembentukan lembaga baru di Kota Kediri ini. Harapan kami melalui UPTD ini nanti bisa terintegrasi antar dinas, Pak. Jadi kalau ada masalah itu langsung nanti ada case conference. Ini kira-kira urusan pendidikannya nanti dari dinas pendidikan datang, dari dinas sosial datang, urusan masalah misalkan kaitan dengan masalah identitas kependudukan, Disperduk Capil datang misalkan. Jadi semua kan teratasi gitu loh, Pak. Harapan begitu ya. PR atau advokasi kami saat ini adalah itu. Bagaimana ada lembaga yang bisa membuat fungsi dan peran masing-masing dinas itu terintegrasi. Harapan kita begitu. Makanya kami sangat mendorong untuk terbentuknya UPTD itu, Pak. UPTD-nya ini di bawah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana itu loh, yang depannya pom bensin ini, pom bensin Semampir itu, Pak. Sebelahnya DPRD itu, Pak. Nama dinasnya Puanjang, nama dinasnya DP3AP2KB namanya. Dowo. Panjangannya apa wis lali. Begitu harapannya nanti insya Allah tahun ini kata Bapak Kepala Dinas, insya Allah nanti terwujud tahun ini terbentuk. Nanti untuk kelengkapan organisasi dan tata kelolanya nanti tahun 2025 dan seterusnya nanti kita kawal untuk UPTD-nya. Mas Iri nambahin. Baik, terima kasih atas respon dari Bapak Ibu semua. Jadi tentunya kita di sini adalah sebagai pendidik yang tentunya memiliki tugas yang sangat mulia sekali untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tentunya dalam melakukan upaya-upaya, misalkan tadi yang disampaikan membantu permasalahan dari anak didik kita dan keluarganya, tentunya kita bukan sebagai bukan sebagai manusia setengah dewa yang bisa menjadi solusi semua bagi mereka. Ya, artinya apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Artinya ketika kita bisa membantu, misalkan memberikan setiap hari misalkan kita memberikan uang saku 5.000 bagi peserta didik yang mungkin dari keluarga tidak mampu, biar dia mau sekolah karena mendapatkan uang saku. Nah, itu yang kita lakukan semampu kita. Artinya jangan sampai justru kita sudah nyuwun sewu kan, Bapak Ibu guru kan sudah mendapatkan tugas-tugas yang sangat banyak sekali ya, buat RPP, buat apalagi sangat banyak sekali yang katanya RPP hanya selembar. Sudah dilaksanakan atau belum, Bu? RPP hanya selembar sudah, karena Merdeka Belajar kan RPP-nya kan katanya cuma satu selembar. Diganti gimana? Diganti modul belajar, tambah mumet kan pakai modul. Nah berlembar-lembar. Ya makanya Bapak Ibu guru sudah mendapatkan beban-beban administratif akademik seperti itu, ditambah beban muridnya. Apalagi muridnya minta dijemput, minta diantar pulang. Nah itu kan sangat membebani sekali. Makanya kalau itu kita
selesaikan sendiri kan tidak bisa. Makanya yang disampaikan Mas Jadi tadi kita harus kolaboratif. Jadi kalau untuk warga Kota Kediri, misalkan panjenengan dari kelurahan mana, ketika ada permasalahan-permasalahan sosial seperti itu, di kelurahan kan ada namanya TRC, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Sosial. Itu tentunya akan bisa menjadi mitra dari panjenengan semua untuk berkolaborasi menjadi jembatan antara panjenengan dengan dinas sosial seperti itu. Apalagi kalau untuk pendidikan ini kan ketika kami melakukan advokasi kepada pemerintah kota agar pemerintah kota lebih peduli, lebih perhatian terhadap SLB, kan juga nggak bisa terbentur dengan peraturan perundang-undangan karena SLB yang menangani adalah provinsi seperti itu. Jadi ini tentunya meskipun dengan kondisi seperti ini kita pantang menyerah, kita harus tetap bersemangat. Saya yakin akan banyak jalan-jalan yang lain yang tentunya nanti bisa membantu kepedulian kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang berkebutuhan khusus ini. Terima kasih. Demikian Pak Komar. Yang lain, yang sebelah sini belum tanya. Perkenalkan Bapak, nama saya Ibu Nurhayati, saya mengajar di SLBC Putra Asih. Setelah tadi saya melihat di paparan tentang hak pendidikan, juga penjelasan dari Bapak yang ada di depan sebagai narasumber tentang hak pendidikan anak. Di SLB itu, di SLBC khususnya, anak untuk pergi ke sekolah, mau datang ke sekolah itu ada faktor tergantungan yang mengantar orang tuanya, karena anak-anak belum bisa, ada yang belum bisa mandiri untuk berangkat ke sekolah sendiri. Terus kemudian dia diantar oleh ibunya atau saudaranya atau keluarganya. Kalau dikaitkan dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan, bahwa anak itu hak belajar, hak mendapatkan pendidikan. Sementara itu kalau di sekolah, anak belajar diantar orang tua dengan berbagai alasan. Satu, karena ada yang orang tuanya mungkin sakit sehingga dia tidak datang ke sekolah. Ada lagi yang tidak datang ke sekolah karena alasan bermacam-macam. Bagaimana dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu, Bapak? Mohon penjelasannya. Kalau orang tua tidak mampu, berarti keluarganya. Kalau keluarganya juga tidak mampu, mungkin adalah orang-orang terdekat yang berada di sekitar tempat tinggal domisilinya, atau kerabatnya, atau tetangganya, seperti itu. Jadi tentunya ini persoalan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, ini memang sangat rumit sekali. Artinya tidak bisa hanya diselesaikan atau digantungkan pada salah satu pihak saja. Yang dibutuhkan adalah bagaimana adanya kesadaran dari semua pihak. Jadi antara pihak sekolah, yang dalam ini Bapak Ibu guru, pihak orang tua atau keluarga, juga masyarakat. Ini yang penting, masyarakat. Artinya kalau sudah memang keluarganya atau orang tuanya sudah angkat tangan, nggak mampu untuk memberikan pemenuhan terhadap hak anak, terutama dalam bidang pendidikan, tentunya yang peduli siapa? Berarti kan orang-orang terdekatnya, berarti adalah keluarganya. Nah ini pun juga tidak mudah. Kadang orang kan juga a priori gak melok di anak, gak melok ngelahir nih, nyapu kok melok ngopi ini, kadang-kadang seperti itu. Oleh karena di sini bagaimana kepekaan sosial kita, dan tentunya dalam situasi seperti ini, saya kira naluri panjenengan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah, ini pasti akan muncul seperti itu, pasti akan muncul, dan jenengan pasti akan memiliki rasa untuk bagaimana bisa untuk membantu, bagaimana bisa untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan, bisa memenuhi hak-hak anak yang agar tidak terabaikan seperti itu. Jadi dalam hal ini tentunya pemenuhan, sekali lagi saya tekankan bahwa pemenuhan untuk hak anak itu tentunya yang pertama adalah orang tuanya.
yang kedua adalah keluarga, kerabat, yang ketiga baru masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini kalau mungkin kita pihak lain dalam hal ini yang juga berkepentingan atau pihak terkait adalah dari pihak sekolah atau orang tua. Kalau tidak terjadi kolaborasi, tidak ada kerjasama yang baik, tentunya hak-hak anak ini rentan untuk terabaikan seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus penyandang disabilitas ini banyak sekali mereka yang dirumahkan oleh orang tuanya, ya karena alasan-alasan tadi, tidak ada yang ngantar, tidak ada biaya dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali di antara mereka yang tentunya hak pendidikannya terabaikan. Bahkan kadang ada orang tua yang punya pemikiran lapor sekolah nih, punya banyak ini kan, seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Dulu di salah satu kelurahan di Kecamatan Mojoroto saya pernah melakukan home visit pendampingan. Jadi karena dia disabilitas sudah umur 12 tahun, ini masih belum disekolahkan ke SD. Padahal ketika itu memang orang tuanya alasannya itu tadi, dengan berbagai alasan tadi, dan kalau anaknya sekolah di SLB katanya malu. Nah, seperti itu. Makanya di sini panjenengan Bapak Ibu tidak sendiri dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti ini. Ada dari Dinas Sosial, ada tim reaksi cepat, ada dari Satgas PPA, ada dari kami dari Lembaga Perlindungan Anak. Ya mari kita berupaya untuk berkolaborasi agar kita niatkan agar hak pendidikan anak-anak kita tidak ada yang terabaikan. Karena kalau itu yang terabaikan, tentunya yang diminta pertanggungjawaban. Karena kalau sudah orang tuanya tidak mampu, berarti kita ini di sini tentunya juga mendapatkan mandat untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Terima kasih. Kita tambah satu lagi aja, kita sudahi karena kayaknya sudah. Tidak ada, sebelah sini tidak ada. Oh langsung panjenengan Mbak, ya monggo. Bagaimana untuk sikap guru jika kekerasan itu terjadinya di rumah? Oh, kekerasannya di rumah. Ya. Dan walaupun kekerasannya terjadi di rumah, tapi kan dampak negatifnya itu kan anak sebagai siswa kami kan otomatis hubungan antar teman itu kan ada dampaknya gitu. Kami sebagai guru kan tidak bisa ikut campur urusan rumah tangga orang lain karena kami kan terbatas sebagai guru si anak. Jadi kami kan tidak bisa melebar, tidak bisa memberi solusi yang lebih kalau itu urusan rumah tangga orang tuanya. Tapi si anak ini seperti terus-menerus dapat kekerasan dari salah satu orang tuanya. Nah, solusinya bagaimana? Biasanya kan memang terjadi di rumah ya, maksudnya awal mulanya kan di rumah. Ketika di rumah seperti itu, bagaimana kita untuk supaya ini untuk mengurangi dampak negatifnya? Sudah berbagai cara, tapi kadang-kadang anak itu kan kayak maksudnya tiba-tiba lebih sensitif, tiba-tiba lebih agresif kayak gitu. Itu Mbak Siti, kalau itu apa Bu? Kewenangan kita, kewenangan kita itu kalau kita guru kan otomatis di lingkungan sekolah. Kalau di keluarga bagaimana, ya itu berkaitan erat dengan urusan anak ya. Ya tentu perlu namanya mediator. Lah sampean ujuk-ujuk ngoro nang omahe ngomong Pak iki terus sampean anak sampean dhewe sampean kampleng dhewe nyaput ki anak-anak dhewe. Ngono yo bar wis ora. Ya.
misalkan Bu Siti berani muarani iya terus ya udah Gusti Allah malah untuk apa nih misalkan. Itu tadi kota kabupaten sih. Nah kota apalagi kota ya kan, kota bisa difasilitasi oleh kelurahan untuk mediasi itu. Jadi kan jenengan nggak langsung ke apa, ke orang tuanya. Dan itu kalau kejadiannya di rumah itu bukan hanya tanggung jawab jenengan sebagai guru, tapi tanggung jawab petugas yang saya sebutkan tadi loh, TRC sama Satgas PPA. Itu harus responsif mereka. Nah, maka dari itu kalau memang informasinya dari Anda, misalkan TRC ini kalau apa jenenge sing Satgas PPA ini mau ngantuk, gak krungu, enek wong tuwa ngajar anake lho. Misalkan yang tahu jenengan, berarti lewatnya informasinya jenengan. Langsung ke kelurahan misalkan, ngomong Pak Lurah, nanti kan Pak Lurah langsung manggil yang berkaitan, kemudian difasilitasi untuk dimediasi kok dituturi biasanya ngomong saya istilahnya biasanya ngomongnya begini. Pada pagi hari ini tentunya membawa sebuah rekomendasi yang jelas sesuai dengan tema diskusi kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan satuan pendidikan yang ramah anak. Tentunya kegiatan ini nanti akan berkelanjutan Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan karena di kaitannya dengan sekolah ramah anak ini kan ada tahapan-tahapannya, yang tahapan dalam proses pertama, kemudian ada media, ada yang berkelanjutan, itu seperti itu. Oleh karenanya di sini tentunya setelah kita nanti launching dan jenengan sudah mendapatkan sedikit pemahaman tentang sekolah ramah anak, tentang hak anak, tentunya ini nanti kita mulai merintis adanya satuan pendidikan luar biasa di Kota Kediri ini yang ramah anak. Tentunya kita tetap berkolaborasi, kami berharap kerjasama ini tentunya tidak berhenti sampai di sini. Nanti kita lanjutkan, tentunya nanti kami akan silaturahim atau roadshow ke sekolah-sekolah panjenengan untuk meluncing, untuk mengkampanyekan tentang satuan pendidikan luar biasa ramah anak yang ada di Kota Kediri. Jadi kami mohon izin, mohon kerjasamanya Bapak Ibu, nanti akan melakukan kunjungan ke satuan-satuan pendidikan panjenengan. Untuk masalah konsumsi jangan khawatir ya, untuk masalah konsumsi nanti kita ajukan ke Dinas Pendidikan, nanti akan mendapatkan difasilitasi dari Dinas Pendidikan untuk masalah konsumsi. Jangan mikir konsumsi nanti ketika panjenengan ketempatan misalkan untuk terkait kegiatan sekolah ramah launching tentang satuan pendidikan luar biasa yang ramah anak. Dan saya cukup sekian, ada tutur kata yang tidak berkenan, mungkin selama kami berproses berkoordinasi dengan panjenengan semua ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Akhirnya selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan di sisa-sisa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini tentunya kita senantiasa mendapatkan kekuatan, mendapatkan rahmat dari Allah SWT, bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Demikian saya sebagai moderator, lebihnya minta maaf. Bill Clinton Mangantilo cukup semantan atau pulau. Bila Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Saya selaku MC pada acara hari ini memohon maaf apabila terdapat salah kata. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami Lembaga Perlindungan Anak berkolaborasi dengan MKKS Sekolah Luar Biasa Kota Kediri
edukasi dan sosialisasi tentang penyelenggaraan satuan pendidikan ramah anak bagi para pengelola guru-guru SLB Kota Kediri. Harapannya tentunya di Kota Kediri nanti akan lahir sekolah luar biasa yang tentunya melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai sekolah ramah anak dalam penyelenggaraan KPM sehari-hari. Harapan kita tentunya hak anak, dalam hal ini hak anak yang merupakan penyandang disabilitas, terutama dalam bidang pendidikan, haknya tidak terabaikan, haknya bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya dengan adanya konsep atau dengan adanya program sekolah ramah anak. Hal ini selaras sama dari Menteri Pendidikan apa? Jadi tentang sekolah ramah anak itu tentunya sama dengan program Merdeka Belajar yang sama-sama tujuannya adalah menciptakan nuansa belajar yang tidak ada diskriminasi, nuansa belajar yang tidak ada bullying, nuansa belajar yang tidak ada kekerasan seksual dan juga tidak ada intoleransi. Harapan kita dengan adanya sekolah ramah ini tentunya sangat mendukung dari mimpi kita bersama sebagai rakyat Indonesia untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia ini yang lebih maju, yang ramah anak, tanpa kekerasan, tanpa bullying, tanpa intoleransi. Ya, berarti kalau mungkin ada kasus nanti dari lembaga perlindungan anak bisa membantu Mas ya? Kami akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk membantu, untuk memfasilitasi, menemukan solusi-solusi yang terbaik bagi kepentingan bagi anak. Ya, saya selaku MKKS SLB Kota Kediri sangat mendukung sekali adanya kegiatan sosialisasi ramah anak ini karena kami langsung bersentuhan dengan anak-anak didik SLB. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi kami, bagi guru-guru kami, dan bagi lembaga kami yang akan bisa untuk membuat kegiatan belajar mengajar kami jadi memenuhi hak-hak anak. Pak, mungkin ada ucapan terima kasih yang bisa disampaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Perlindungan Anak. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut terus sampai benar-benar bisa terwujud di lembaga-lembaga yang ada di Kota Kediri. Tim Liputan Doho TV.